potong ya. Hadis ke-369 sudah sampai wa innal mu'mina min ibadillahi. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal mu'mina min ibadillahi la yahifu ala man yubghidu wa la ya'samu fi man yuhibbu wa la yudayyi'u mastudi'a wa la yahsudu wa la yat'anu wa la yal'anu wa ya'tarifu bil haqqi wa illam yushhad alayhi wa la yatalabasu bil alqab fi as-salati mutakhashshi'an ila az-zakati musri'an fi az-zalazili wa qura fi ar-rakhai shakura qai'an billadhi lahu la yadda'i ma laysa lahu ila akhiril hadis aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin. Hadirin sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama dapat hadir kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis pilihan, hadis-hadis pilihan yang menurut para muhaddisin termasuk hadis sahih. Jadi sekali lagi, hadis sahih itu memiliki 5 syarat, sudah pernah kita bahas. Nah, hadis yang kita bahas sekarang hadis riwayat Imam Hakim dari Jundab bin Junadah. Nah, nanti kalau kita baca kitab, nama sahabat ini ada 4. Ini sahabat yang namanya banyak. Kadang disebut Jundab bin Junadah, kadang disebut Jundab ibni Abdillah, kadang disebut dengan Jundab ibni Sakan. Terus yang lebih terkenal Abu Dzar Al-Ghifari. Allahu Akbar. Ini dia nih. Ya. Sahabat yang ada yang mengatakan beliau wa huwa rabiun aw khamisun man aslam. Ada yang mengatakan seperti itu. Beliau adalah orang keempat atau orang kelima yang masuk Islam. Kerjanya apa sebelum masuk Islam? Qati'ut thariq, tukang begal.
Ya, tukang apa? Tukang begal. Ada nggak sekarang begal? Jadi baina Makkah wal Madinah, ya, wa hiya qaryatun tusamma Al-Ghifar. Jadi kalau pedagang-pedagang berangkat dari Mekah ke Madinah, maka di antara Mekah dan Madinah itu ada kampung namanya Al-Ghifari. Apa? Al-Ghifari. Kampung namanya Al-Ghifari. Makanya sahabat ini diberi nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada ustadz lahir di Bogor, Subki Al-Buguri. Oh, ikut-ikutan sebenarnya. Ada gitu kan? Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya. As-Sundawi. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Ya. Jadi daerahnya. Kalau wali, ulama-ulama kita namanya disembunyikan, kampungnya diangkat. Jadi ulama itu karena dia aulia min auliaillah, masuk wali min auliaillah, sering sekali tidak mau menyebutkan namanya, tapi menyebutkan kampungnya. Pesantren Bontor, Tebu Ireng, Loso. Padahal ada nggak pendirinya? Dirinya sama tuh. Itulah ulama-ulama kita dulu. Mereka nggak mau dikenal, dia lebih ingin mempopulerkan kampungnya. Memang banyak ulama-ulama seperti itu, seperti di Cikedun, ya. Ya, di Pandeglang itu ada tempat desa namanya Cikedun. Ada seorang ulama namanya Syekh Damanhuri, hidup di zaman Bung Karno. Ketika Pak Harto naik, beliau berangkat ke Mekah dan tidak pernah mau pulang kembali. Tidak pernah mau pulang ke Cikedun. Nah, kemudian beliau akhirnya pulang. Pesantrennya dipegang sama putra beliau. Nama pesantrennya Tahfizul Quran Al-Muhajirin. Beliau mengajar di Mekah Al-Mukarramah. Saya diundang ke pesantren beliau untuk menyampaikan tausiah. Tahfizul Quran Al-Muhajirin. Beliau ceritakan, saya baru tahu di situ ada makam namanya makam Syekh Maulana Mansur. Di Cikedun itu Syekh Maulana Mansur yang cerita, banyak cerita. Beliau pernah dikejar oleh Belanda, kemudian beliau lari nyebrang laut jalan kaki. Jadi akhirnya beliau dikuburkan. Jadi kalau kita masuk ke kampung Cikedun itu jalannya buntu. Jadi mau usaha mati, usaha apa aja mati, karena mobil tidak masuk. Akhirnya ditemukan makam beliau, orang banyak berziarah. Karena makin banyak yang berziarah, akhirnya sepanjang makam beliau orang buka warung, jual emping, jual gula Jawa. Akhirnya gara-gara ada makam di situ, ekonomi di situ meningkat. Itulah orang baik, orang soleh itu kayak begitu. Hidupnya saja masih menguntungkan orang yang hidup, matinya saja masih mendatangkan kebaikan. Mudah-mudahan kita seperti itu. Paling tidak kita masih hidup, tapi kita punya kebaikan buat keluarga, buat yang lain. Kalau wali matinya saja sudah mati, masih mendatangkan kebaikan. Bahkan guru saya pernah bilang, ada orang mati tapi masih bisa memberikan makan kepada yang hidup. Saya bingung, ternyata seperti itu. Sudah mati tapi masih bisa memberikan makan buat orang yang hidup. Gara-gara dia dimakamkan di situ, kok berdiri, akhirnya banyak dapat kebaikan. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ternyata orang baik itu ada cirinya. Hadis ini dari sahabat Nabi namanya Jundab bin Junadah. Kadang disebut Jundab ibni Abdullah. Kadang dinamakan sama juga Jundab bin Sakan. Terus yang lebih ngetop Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang mengatakan orang keempat atau orang kelima masuk Islam. Terus Nabi bilang, diam-diam, jangan sampai ada yang tahu. Karena beliau masuk Islam itu di periode ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ulama sepakat bahwa turunnya ayat ini menandakan dakwah sembunyi-sembunyi.
Jadi dakwah itu terprogram. Ini yang disebut dengan manajemen dakwah. Jadi dakwah itu gak langsung frontal. Sekian lama dakwah sembunyi-sembunyi, satu di antaranya Abu Dzar masuk Islam. Cuman bedanya, yang lain seperti bilang setelah masuk Islam dia tinggal di Mekah, maka disiksa. Sedangkan Abu Dzar Al-Ghifari, Jundab bin Junada, setelah masuk Islam dia pulang kampung dan dia menyebarkan agama Islam kepada penduduk Al-Ghifari. Makanya hijrahnya dia itu setelah dia dengar Rasulullah menang setelah perang Badar. Setelah perang Badar kemudian menang, beliau bawa sekampung untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Inilah yang meriwayatkan dan mendengar sabda Rasulullah SAW, yang kemudian dinyatakan sahih oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak ala Sahihaini sebanyak 5 jilid. Jadi hadis ini tidak akan kita temukan di dalam kitabnya Imam Bukhari. Kita juga tidak akan temukan dalam kitabnya Imam Muslim. Hadis ini hanya terdapat dalam kitabnya Imam Hakim yang berjudul Mustadrak ala Sahihaini. Kenapa disebut Mustadrak? Karena Imam Hakim menganggap ini hadis susulan yang tidak ditemukan dalam kitabnya Bukhari. Bahkan beliau berani memasukkan 9.045 hadis. Jadi makanya semakin kita belajar, nanti kita semakin takut menyalahkan orang lain. Itulah orang berilmu. Semakin banyak ilmunya, nanti semakin seperti padi. Takut sekali menyalahkan orang lain. Begitu. Nah, di antara orang soleh, orang baik, kata Nabi, cirinya apa? Nah, Nabi mengatakan nih, ini mohon maaf, ini amal unggulan yang bisa melakukan karena hidayah, berarti bukan orang sembarang. Apakah semua bisa? Bisa, jika Allah mengkehendaki. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, Nabi mengatakan wa innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu min ibadillahi, di antara hamba-hamba Allah, ya. Di antara hamba-hamba Allah itu ada orang yang beriman, yang cirinya dia beriman, cirinya la yakhifu ala man yubghidu, tidak mau menganiaya ala man yubghidu, meskipun kepada orang yang membencinya. Masya Allah. Susah kan? Tidak mau menganiaya meskipun terhadap orang yang membenci dia, menyakiti dia. Ini jadi amal unggulan. Ada hadis, man takabbar falyatakabbar. Orang yang sombong boleh dibalas kesombongannya, sedekah. Jika orang sombong dibalas, itu dapat pahala. Begitu jadi OKB misalnya, orang kaya baru, terus dia bilang, saya 7 turunan gak bakal kenal kamu sama lagi, kamu lagi 7 turunan saya gak bakal kenal sama kamu lagi. Itu kan namanya sombong tuh. Terus dia bilang, kamu 7 turunan, saya 7 tanjakan. Oke, pokoknya gitu dilawan gitu kan. Itu boleh nggak? Boleh. Tetapi jika kita membalas dengan akhlak yang lebih mulia, maka hisab kita dimudahkan dan semua pintu-pintu surga itu dibuka. Kata Nabi, ini amal unggulan yang tidak semua orang pun bisa, tapi dengan hidayah bisa. Salasul, ya, hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahullahu jannata min ayyi babin sya'a. Ada 3 amal, jika bisa dikerjakan, maka orang yang mengerjakan ketika hisabnya dimudahkan, kemudian Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Jadi artinya semua pintu surga dibuka, kemudian dia disuruh pilih mau masuk dari pintu yang mana. Ar-Rayyan, silakan. Apa tuh? Nah, ini berat nih. Kalau bisa seperti itu balasannya berat. Apa itu? Yang pertama,
tu'ti man harama, kamu memberikan sesuatu atau kebaikan kepada orang yang belum sama sekali pernah memberikan kebaikan kepadamu. Misalnya nih, kita ditegur sama istri, Bang, itu tetangga kalau pergi kemana-mana selalu ingat sama kita. Pasti kita dikasih oleh-oleh. Kapan gantian? Itu namanya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi ada lagi yang pertama tadi, orang gak pernah ngasih kita sesuatu, tapi kita ngasih dia. Orang setiap ketemu kita tidak pernah negur, tapi kita negur dia. Inilah yang dikerjakan Rasul. Berat. Kan berat kan? Biasanya kan kita gantian ya. Kapan kita silaturahim? Dia sudah silaturahim. Itu nanti yang ketiga. Yang kedua, ta'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang jelas-jelas berbuat zalim dan menganiaya kamu. Yang ketiga lebih susah lagi, wa tasilu man qata'aka, menyambung silaturahim kepada orang yang jelas-jelas memutuskan silaturahim. Ya. Allahumma hablana amalan sholihan, Allahumma hablana amalan sholihan, amin ya rabbal, wa farajan ajilan, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ciri hamba Allah, ya hamba Allah yang baik, ada di antara hamba Allah itu yang baik, dia yang kedua, wala yaksamu fi man yuhibbu, dia tidak mau berbuat salah atau berbuat dosa kepada orang yang mencintainya. Masya Allah, ini kalau bisa nih, susah nih. Suami itu ya disayangi sama istri, gitu kan? Terus itu suami nggak mau nyakitin istri. Masya Allah. Nah, biasanya kan udah berubah, udah tua. Kata bininya, Bang, pintu udah ditutup belum? Bininya sambil tiduran. Udah, jendela, udah, garasi. Semua udah saya tutup, cuma mulut lo yang belum gue tutup. Itu dulu sebelum nikah kan ngomongnya gak gitu ya. Cakep gitu ya. Makin punya cucu kenapa jadi begitu kan gitu. Nah, itu hamba Allah yang disukai Allah itu ada cirinya itu yang gak mau menyakiti. Yasam itu sebenarnya dosa. Artinya dia tidak mau melakukan kesalahan kepada orang yang dia cintai. Anak cinta, gak menyakiti. Makanya itu yang saya jaga. Saya gak mau kawin lagi. Begitu. Siang tadi sakit. Ini mohon maaf. Sekarang. Tapi kita namanya mama bini ngomong gimana juga salah. Dia nanya gini, Bang kan sekarang begini nih, Bang punya cucu 3. Abang kepingin gak nikah lagi? Kata dia begini. Istri saya pun nanya. Saya bilang, saya jujur. Sekarang nih ayah kepingin ngurus anak sama cucu. Udah begitu deh. Terus kalau nanti, saya bilang jujur lagi, kalau nanti kan abang gak tahu takdir. Tuh, gitu kan. Gitu. Kan kalau kita bilang mati juga gak bakal mau, kan berarti menyalahi takdir. Jadi gimana? Jujur apa gak jujur yang benar? Nah, susah juga. Ya Allah. Tapi kalau bini saya nih gak kayak bini saudara-saudara. Kalau bini saya nih, dia orangnya adil. Yang penting Bang, anak 5, cucu 3, jangan sampai terlantar. Kalau abang kepengen kawin lagi, yang penting abang kuat aja, sanggup. Saya tanya sanggup apa? Sanggup gue bacok. Begitu. Wah bisa deh, gak bisa. Jadi kuat banget. Baik. Ini gak ada nih, di sini gak ada nih. Ini gak ada nih, di hadis gak ada nih ya. Ini di hadis itu hazihi min ziyadati, itu tambahan si bro aja ya. Di hadis nggak ada Pak Solihin. Di hadis nggak ada. Ini kan kita lagi sedang melihat bagaimana akhlak Nabi. Jadi kalau beliau itu bilang khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Nabi itu sampai Siti Aisyah itu naik ke punggungnya. Dari bawah naik ke sini, kan ingin melihat sahabat-sahabat yang sedang belajar bulat. Nabi dia nggak bergerak.
Itu padahal Nabi udah tua. Coba kalau kita kira-kira lagi nonton Panjat Pinang, isi Nabi di belakang kira-kira gimana? Ini kenapa sakit nanti? Itu Nabi dibiarkan. Sampai kata Nabi sudah puas. Al-Shabita maksudnya kenyang atau puas. Al-Sabiti udah puas. Bisa belum dibiarin sama Nabi di depan orang. Jadi itu bukan hal yang tabu. Begitulah Rasul. Makanya tidak menyakiti orang yang dicintai. Lanjutannya, wala yudayyi'u mas'udi'a. Istauda'a. Fi'il madinya itu istauda'a. Kemudian dimajhul. Fi'lu madin lil majhul. Ya. Jadi orang mukmin yang baik itu bisa jadi dia adalah wali min auliyaillah. Zaman sekarang ini wali itu gak kelihatan. Ya, wali itu macam. Pernah kan saya ceritakan ya. Ada yang jadi wali karena takut sama istri, sabar. Iya benar. Jadi wali gara-gara takut sama sabar sama istri. Masya Allah. Sampai begitu. Sampai dirinya sendiri dia tidak tahu bahwa dia wali. Pernah kita ceritakan. Nah ternyata orang yang di antara hamba Allah yang beriman itu ada di antaranya yang la yudayyi'u, tidak pernah atau tidak mau menyia-nyiakan mastudi'u, apa yang diamanatkan, apa yang dititipkan. Ya. Kita ini kan dititipkan iman, ya kan? Iman titipan bukan? Iya. Kan kita berharap sampai mati. Sebab ada orang kaya, kemudian dia mati bukan dalam keadaan beriman. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa law iftada bih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Ada orang kafir kemudian dapat hidayah jadi orang beriman, meninggal. Jadi meninggalnya dalam keadaan kafir. Ada nggak kayak gitu? Bahkan orang ini disebut mu'alaf. Karena dia mu'alaf, maka Allah angkat derajatnya menjadi salah satu golongan yang wajib dan berhak dapat zakat. Itu mu'alaf. Orang kafir masuk Islam. Itu sampai Allah abadikan namanya, kelompoknya. Kasih zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kan fuqara' wal 'amilina 'alayha, amilin. Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati siapa tuh? Orang-orang murtad dapat hidayah. Karena dia murtad dapat hidayah, maka dia berhak dapat zakat. Sebaliknya, kalau dia kafir, nauzubillah, summa nauzubillah, terus sampai mati kafir, kata Allah apa? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa law iftada bih. Kalau dia kafir, matinya kafir, meskipun punya kekayaannya emas seberat bumi, Allah, emas seberat bumi, dia punya kekayaan emas seberat, bukan gram lagi, kekayaannya emas seberat bumi, mati dalam keadaan kafir buat nebus kekafirannya, Allah gak terima. Jadi kalau kita lagi diuji-uji dengan kesusahan, baca ayat ini. Ya Allah, iman itu lebih hebat dari emas seberat bumi. Ya. Nah, orang yang baik itu tidak menyia-nyiakan apa yang diamanatkan, apa yang dititipkan. Ya, anak titipan dia tidak menyia-nyiakan. Ya, keluarga titipan dia tidak menyia-nyiakan. Harta kekayaan titipan dia tidak sia-siakan. Jadi digunakan untuk masuk surga. Makanya Nabi nggak malu mengatakan keluarga itu kan titipan. Terus Nabi nggak malu bilang gini, karena memang contoh baiti
baiti jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya, Nabi itu gitu, itu di samping itu informasi, itu juga doa buat kita umatnya. Baiti jannati, keluargaku adalah, itu maksudnya tidak khusyuk. Nah, orang iman yang baik itu khusyuk dalam sholatnya, ilaz zakati musri'an, cepat atau segera menunaikan zakat. Jadi sodakoh ini Pak, sodakoh ini ada dua. Nih, sodakoh ini ada dua. Islam itu pernah menguasai dunia selama 1500 tahun. Kapan cerita? Gimana Ustaz? Iya, cerita yang bisa ceritakan. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Khalifah meninggal dunia, ada Bani namanya Bani Umayyah. Siapa? Bani Umayyah kan? Siapa itu dinasti yang mendirikan? Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Abu Sufyan dengan Hindun itu punya anak Muawiyah. Dialah yang membangun dinasti Umayyah. Membangun dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah tumbang, itu berdiri dinasti Abbasiyah. Abbas, Ibnu Abbas keluarga Abbas. Setelah itu dinasti Utsmani. Betul nggak? Turki Utsmani termasuk. Itu menguasai dunia berapa tahun? 1500 tahun. Sekarang udah berapa tahun? 1500, sekarang tahun berapa nih? 2022 ya, masa ini. Jadi pernah menguasai itu selama 1500 tahun. 1500 tahun. Kok bisa menguasai dunia sampai akhirnya takluk? Ya, dikuasai oleh Barat. Kalah kita akhirnya. Setelah kalah akhirnya Sam dibagi-bagi. Dulunya kalau Sam itu gubernur, bayangkan daerah Sam yang begitu luas itu hanya dikomandai oleh gubernur. Sekarang Sam itu dibagi-bagi seperti kue. Dibagi-bagi oleh siapa? Oleh orang kafir. Jadi Libanon, Suriah, itu dia dibagi-bagi. Kenapa? Karena memang Islam kalah, dijajah, kemudian kalah, dibagi-bagi sesuai keinginan mereka. Nah, 1500 tahun Islam pernah jaya, itu karena apa? Karena pernah mengelola zakat wajib dan sunnah dengan baik. Zakat wajib itu apa? Zakat yang ada nisabnya, yang bayarnya hanya setahun sekali sesuai dengan nisab dan tahunnya. Zakat sunnah itu apa? Infak, sedekah, wakaf. Apa? Infak, sedekah, wakaf. Mohon maaf nih, ini kan tentang orang iman yang benar, ya. Di Masjidil Haram di Mekah, Pak, ada gedung namanya Baitul Asyiyi. Apa? Ternyata Asyiyi itu nama lain Aceh. Aceh. Jadi ternyata ada orang Aceh yang mewakafkan sebidang tanah, kemudian wakafnya itu bukan dijadikan masjid. Kalau di Indonesia wakaf itu 3M, M3. Wakaf di Indonesia masih sebatas M3. Apa itu M3? Masjid, musola, makbarah. Padahal wakaf itu bukan hanya untuk masjid, musola, makbarah, boleh untuk kepentingan umat. Akhirnya wakaf itu dijadikan hotel.